Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari sama-sama kita memulai dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Sembari berdoa, Rabbi srohli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni rahman wa amalan solihan. Mbak Yana, hari ini kita review tata cara penyelenggaraan jenazah ya. Tidak semua kita mereview pelajaran-pelajaran dari kelas 10. Ibu pilih beberapa yang lumayan penting ya, semuanya penting. Hanya saja yang untuk keseharian kita ya, untuk keseharian kita yang itu yang nanti Ibu pilih ya. Ada beberapa yang Ibu pilih untuk kita review kembali. Ini kenapa tata cara pelaksanaan jenazah ini yang sering kita alami ya setiap pasti di dalam keluarga kita, saudara kita ada yang meninggal dunia ya. Nah, untuk itu tentunya kita harus tahu dan sewaktu-waktu kita ditanya juga tahu bagaimana perlakuan kita terhadap orang yang meninggal ya. Indikator pelaksanaan pembelajarannya itu menjelaskan kandungan dalil nakli tentang kepedulian terhadap jenazah, menjelaskan tata cara penyelenggaraan jenazah menurut hukum Islam, menyajikan paparan tentang makna dalil dan contoh tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, jadi setiap yang bernyawa pasti akan merasakan mati ya, pasti akan mati. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, ketika seseorang meninggal dunia, ada beberapa hal yang harus dilaksanakan ya, yang harus kita lakukan terhadap orang yang baru meninggal dunia ya. Orang yang hendak meninggal dunia ya, sebelumnya ketika ada saudara kita, teman kita, orang-orang terdekat kita yang lagi sakit, kita disunahkan untuk mengunjunginya, menjenguknya. Nah, ketika kita melihat tanda-tandanya dia mau meninggal, mungkin kita melihat penyakitnya sudah parah, kemudian sudah sesak ya, nafasnya sudah satu-satu, sudah terasa sesak. Apa yang harus kita lakukan? Kita perbanyak membaca ayat-ayat suci Al-Quran agar ingatannya itu tidak jauh-jauh daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita mentalkinkannya, mengajarkannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah pada akhir hayatnya, agar dia orang yang tadi yang hendak meninggal dunia itu meninggal dunia dalam keadaan husnul khotimah. Sangat sulit mungkin ketika orang yang mau meninggal itu banyak yang datang ya, banyak datang godaan-godaan dari setan ya, kemudian ditawarkan dia orang meninggal itu merasa haus ya, sangat haus, bisa ditawarkan air minum. Nah, jadi kalau kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran, mengajak berzikir, maka orang yang meninggal itu akan mengingat Allah Subhanahu wa taala sehingga dia menjadi husnul khotimah. Nah, kemudian setelah orang tersebut meninggal, benar-benar meninggal, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita menutupkan matanya. Kadang orang yang meninggal itu tidak langsung tertutup matanya, ada yang terbuka, ada yang terbelalak, macam-macam ya. Karena malaikat Israel itu tidak satu tempat dia mencabut nyawa. Kadang dari kaki, kadang dari tangan, kadang dari mulut, kadang dari hidung, dari mana saja dia sembarangan. Nah, jadi kalau orang yang beriman, dia akan mencabut nyawanya perlahan-lahan ya, dari mulut misalnya perlahan-lahan, sehingga tidak begitu merasakan kepayahan ya, atau dari ubun-ubun. Nah, kalau misalnya orang yang mau meninggal itu adalah orang yang
selalu berbuat maksiat, selalu durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat Israil itu mencabut nyawanya secara sembarangan. Dari mana saja, suka-suka hatinya aja nyabutnya. Nah, jadi karena memang kematian itu sangat sakit, ya sangat sakit, sehingga malaikat Israil sendiri itu merasa kesakitan ketika dia mencabut nyawanya sendiri. Nah, ketika hari kiamat nanti, semua kan akan mati ya, akan mati. Yang hidup hanya Allah sendiri ya, Allah sendiri satu-satunya yang akan hidup. Semuanya makhluk akan mati termasuk malaikat Israil. Nah, kan Allah tidak tugasnya mencabut nyawa itu malaikat Israil, maka dialah mencabut nyawanya sendiri, sehingga dia berkata, ya Allah, sekiranya aku tahulah sakitnya begini dicabut nyawa, aku sepertinya enggak untuk nyabut nyawa, nggak tega kan gitu. Cuman itu kan bahasa kitanya ketika kalau nabi yang namanya malaikat patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala, tidak pernah membantah, tidak pernah durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum ayat itu kemudian apalagi ini apa namanya? Ini diikat nih dari dagu kepala ini supaya apa? Supaya mulutnya itu tertutup. Kadang kan kalau sudah kaku itu sulit untuk tertutup ya mulutnya. Ini diikat, kalau misalnya terbuka. Kadang ada sih yang enggak, tak perlu diikat. Kemudian dilipatlah tangannya sebelum dimandikan juga ketika disemayamkan dilipat tangannya, dibuat di atas dada, tangan kanan di atas tangan kiri. Nah, kemudian ditutup ya badannya, kondisinya itu ditutup badannya itu ditutup semua. Pakai biasanya kalau kita pakai kain panjang ya, kain jarek kalau orang Jawa bilang. Ditempatkanlah di tempat yang aman, supaya tidak diganggu oleh binatang, karena mana tahu ya sudah agak lama, karena dia sudah, kalau sebenarnya ya jenazah itu kalau dia apa ya bangkai lah sebenarnya kan, cuman kan kita tidak mengatakannya itu bangkai, tetapi jenazah, jadi menghormati karena manusia. Nah, supaya tidak dicium oleh binatang-binatang yang ingin datang, ulat apa segala macam, jadi dijauhkan dari binatang-binatang, dibuatlah tinggi tempat yang aman ya, di atas atau dinaikkan sedikit ya. Jadi bagi keluarga juga tidak dilarang untuk mencium si mayat tersebut. Nah, itulah perlakuan kita terhadap jenazah. Nah, kemudian apa lagi yang harus kita lakukan setelah itu semuanya, setelah dia meninggal? Yang pertama itu adalah memandikannya. Ini fardu kifayah ya, ada 4 fardu kifayah yang harus kita lakukan, yaitu memandikan, mengkafani, menyembahyangkan, kemudian menguburkan. Nah, syaratnya orang Islam kemudian memandikan seluruh tubuh, mungkin sebagian tubuh yang dapat ditemukan korban mutilasi misalnya, atau korban yang kemarin ya pesawat Sriwijaya itu mungkin aja sebahagian ada yang cuma dapat separuh dari badannya, maka apa yang ada itulah yang dimandikan ya. Kalau tidak ya tidak, yang tidak dapat tidak perlu ya. Dan bukan berarti dia nantinya itu hanya untuk menguburkan ya, di alam kubur dia nanti di alam kubur dia tetap utuh gitu kan, tidak kan yang dikubur itu hanya kalau apanya ya hanya jenazahnya aja ya, fisiknya aja, sementara ruhnya itu kemana? Ke alam kubur ruhnya. Kemudian kecuali orang yang mati syahid ya, orang yang mati syahid itu tidak perlu dimandikan, tidak dimandikan, dikafani dan tidak disolatkan, jadi langsung dikubur ya. Itu. Kemudian apalagi tata cara ya, nanti ayatnya kalian bisa baca aja ya nak ya, karena ini sebenarnya mengulang dan mengingatkan kembali. Tata cara memandikannya itu jenazah ditempatkan di atas meja yang miring atau tempat yang agak tinggi ya, di meja yang agak tinggi lah supaya enak menyiramnya ya, dan percikan air itu ke bawah ya, tidak di situ. Kalau kita membuat jenazah itu tempat yang datar, maka di situ-situ juga airnya.
tidak mengalir. Jadi buat tinggi di atas meja atau apa saja yang bisalah mengalir airnya itu ke bawah. Kemudian tempat untuk memandikan itu cari tempat yang tertutup ya, harus ditutupi, jangan. Dan yang memandikan jenazah ini itu harus orang yang amanah ya, karena kita tidak tahu apa yang nanti terlihat ketika memandikan. Mungkin ada aibnya, mungkin apa segala macam ya. Jadi harus bisa menjaga apapun yang dilihat ketika memandikan jenazah. Makanya diutamakan yang memandikan jenazah itu adalah kerabat terdekat. Nah, jadi ditutupin ya, jangan nampak ya. Kemudian di antara meja atau tempat mandikan di atasnya diletakkan potongan pohon pisang. Oh ya, itu teknis aja ya. Apa yang pantas lah, potongan atau sebagai bantalannya itu teknis apapun, yang penting tidak mesti pohon pisang, apa saja yang bisa menjadi bantalannya ya. Nah, pada saat memandikan diberi pakaian basahan, jadi tidak telanjang juga ya, ditutup ya pakai sarung, jadi auratnya itu tidak nampak gamblang gitu ya, ditutup pakai basahan ya. Nah, ditutup pakai kain, baru dimandikan dari atasnya yang bersih kainnya, yang tidak bernajis. Kemudian setelah siap tempat memandikan, mayat diangkat, diletakkan di atas pohon pisang. Itu teknis aja, itu di atas meja atau di mana yang cocok ya. Kemudian disiram seluruh tubuhnya dengan menggunakan air sabun, membersihkan kotoran. Kemudian perutnya ini ya, kotoran dari perutnya agak ditekan-tekan perutnya supaya kotoran yang ada itu keluar dari kuburnya, dari duburnya ya, dari duburnya, mana tahu ada sisa-sisa kotorannya. Nah, setiap lubang ini kita pakai sarung tangan ya, dibersihkan, lubang hidung, lubang mata ini dibersihkan. Setiap lubang dibersihkan ya dengan secara pelan-pelan ya. Kemudian setelah jenazah dibersihkan dari najisnya atau kotoran dari setiap lubang-lubang yang ada pada tubuhnya dengan air sabun, kemudian dimandikan disunahkan dari sebelah kanan ke kiri ya, kanannya dulu baru kiri. Kemudian waktu mandikan disunahkan disiram 3 kali ya, sunnah juga 3 kali atau 5 kali yang ganjil ya, karena Allah suka yang ganjil. Kemudian jenazah setelah dimandikan lalu disisir rambutnya, dirapikan, tapi tidak perlu dimekapin ya, hanya dirapihkan saja ya sebagai penghormatan kita, dan itu tidak wajib juga, hanya sekedar supaya baguslah hasil kerja kita ya, supaya rapi ya. Kemudian jenazah diudukkan sebagaimana biasa. Kemudian disiram dengan air bercampur dengan wangi-wangian. Sunnah juga memakai wangi-wangian agar supaya agak awet ya. Itu aja. Kemudian jenazah dikeringkan dengan kain handuk. Jenazah diangkat kemudian diletakkan di atas kain kafan ya. Nah, kemudian mayat itu dikafani, nggak ada di sini ya, karena ulang, maaf ya nak. Kemudian jenazah itu dikafani, tali pengikatnya itu dibuat 7, kita sempat nggak ini ya, sekali waktunya. Kurang lebih 7 tali pengikat, kemudian diletakkan pada gini aja ya nak, tata caranya kalian bisa baca nanti Ibu sampaikan di psikologi ada di modul. Setelah dikafani ini, setelah tata caranya ada di situ, tidak usah Ibu bacakan. Kemudian setelah dikafani itu mayat itu sebelum dikuburkan biasanya ya diletakkan dulu di rumah, masih menunggu mungkin kerabat-kerabat yang ingin melihat sebentar ya. Nah, setelah dikafani, kebiasaan di sekarang ini orang-orang itu nggak boleh lagi dicium kan gitu.
misalnya istrinya atau suaminya atau anak-anaknya ya, atau suaminya ya, nggak boleh lagi dicium, nanti wudhunya batal. Nah, itu pendapat yang salah ya. Nah, boleh dicium suaminya. Kalau dia yang meninggal itu suami atau istri ya, atau istrinya boleh mencium suaminya. Nah, wudhunya tidak batal, karena wudhunya yang batal itu adalah wudhu orang yang masih hidup. Jadi itu salah ya, salah. Kadang-kadang kita ya dilarang gitu, padahal mungkin itu adalah ciuman yang terakhir seorang istri atau seorang suami kepada istrinya ya kan. Jangan gitu, banyak yang melarang. Itu salah ya, itu pendapat yang tidak yang keliru. Boleh ya, tidak batal wudhu orang yang sudah meninggal ya. Jadi tetap boleh dicium, mungkin ada itu kenangan terakhirnya terhadap istri atau suaminya, atau mungkin jadi tidak batal wudhunya ya nak. Nah, kemudian setelah dikafani ya tentunya di apa namanya ya, dikubur ya, dikubur, selesailah pengurusan jenazah. Setelah mayat dikubur maka dia sudah berada di, sebenarnya setelah ketika meninggal itu langsung sudah berada di alam kubur. Untuk yang dia dimandikan, disolatkan itu hanya jasadnya ya. Kalau ruhnya sudah berada di alam kubur ya. Alam kubur itu bukan yang di kuburan itu ya. Itu hanya tempat penguburan ya. Supaya apa? Supaya tidak dimakan binatang, supaya juga tidak berserakan ya. Mau kemana dibuat coba? Jadi dikubur. Jadi bukan itu ya, alam kubur itu bukan kuburan itu. Jadi mau dia meninggalnya itu ada jasadnya atau tidak ada jasadnya, mau meninggal itu dikubur atau tidak dikubur, tetaplah ruh itu berada di alam kubur ya. Seperti orang juga yang orang Cina Pak ya, orang Cina yang mati meninggal itu dibakar, ya tetap aja dia berada di alam kubur. Yang dibakar itu hanya jasadnya. Nah, kita lanjut ya, kita terus ke hukum ziarah kubur ya. Ziarah kubur masih ada waktu sekitar 7 menit lagi, atau tadi agak lama, sepertinya 10 atau 10 menit lagi nih. Nah, yang berkaitan dengan tentang itu tadi ya, jenazah, yaitu ziarah kubur ya, takziah dan ziarah kubur. Nah, untuk kaum laki-laki ulama fikih tidak ada pertentangan mengenai hukumnya sunnah ya ziarah kubur. Nah, namun untuk perempuan ulama berbeda pendapat. Nah, ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan makruh. Hanya saja Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan makruh, tetapi sudah datang kemudian ada lagi hadis yang mengatakan bahwa boleh ziarah kubur, maka bolehlah perempuan ziarah kubur. Nah, tata cara ziarah kubur itu agak bagaimana ya? Kita disunahkan berwudu ya, disunahkan berwudu, kemudian mengucapkan salam kepada ahli kubur, assalamualaikum ya ahlal kubur, kemudian berdoa untuk almarhum dan berzikir dengan posisi duduk dengan posisi menghadap kiblat. Kemudian mengirimkan doa, tidak melakukan hal-hal yang dilarang pada saat di kuburan. Apa yang dimakruhkan? Ya, tentunya ketika kita ziarah kubur itu ada hal-hal yang dimakruhkan ya. Maliki menyatakan makruh hukumnya makan, minum, tertawa, dan banyak bicara ya, ribut-ribut di kuburan itu ya, nggak usah ya, makruh hukumnya. Kemudian Wahbah Zuhaili juga menyebutkan makruh hukumnya mencium peti ya, mencium peti, kemudian dibuat peti yang dibuat di atas kalau ada yang di atas makam itu peti, ataupun mencium makam itu, atau menyalaminya, atau mencium pintunya, atau ketika masuk berziarah ke makam aulia ya, orang yang memang seorang ulama, atau yang di ulama yang katanya mungkin yang di yang memang banyak ilmunya, jadi datang ke sana dicium, itu makruh ya. Makruhnya itu tidak penting ya, tidak perlu. Bahkan yang kita sudah banyak yang salah, banyak orang yang berdoa malah minta doa kepada orang yang sudah meninggal. Pergi ke kuburan, pergi ke
ke kuburan ulama, minta doa di sana, mencium kuburannya, itu salah ya. Itu pendapat yang salah, itu keliru. Karena orang yang sudah meninggal itu bahkan mereka yang kita doakan ya, bukan mereka lagi yang mendoakan kita, tetapi kitalah yang mendoakan mereka. Jadi nggak ada. Nah, tapi kalau kita memang ingin ziarah itu apa? Tujuannya ya supaya kita mengingat kematian. Jadi hilangkan pemahaman bahwa mau ziarah kubur itu ke makam aulia, ke makam ulama untuk minta doa. Jadi tidak ada, dia sudah sibuk mengurusi akhiratnya ya, amalan-amalannya, bahkan dia sudah terputus hubungannya dengan dunia ini, dia sudah beda alam dengan kita. Bahkan kitalah yang mendoakan orang yang sudah meninggal, bukan orang meninggal yang mendoakan kita. Sudah terbalik itu ya. Jadi itu pemahaman yang keliru. Kemudian tidak boleh juga mengkhususkan hari-hari tertentu untuk ziarah kubur. Harus hari Jumat, harus 7 atau 40 hari, harus ini, maka itu tidak diajarkan Rasulullah. Cuman karena mungkin kebiasaan kita, bukan pengkhususan ya, kebiasaan kita ketika mau masuk bulan Ramadan, kita sempatkan untuk ziarah kubur, untuk membersihkan kuburannya, itu tetapi tidak niat untuk mengkhususkan ya, boleh. Nah, itu karena memang kita saudara-saudara kita juga yang lain membersihkan ke kuburan kerabatnya, kita juga bersihkan. Nah, ketika itu juga tidak satu lagi yang ketika ziarah kubur itu yang juga keliru itu menabur bunga. Ya, itu tidak ada pernah diajarkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tidak ada gunanya, tidak boleh menabur bunga ya. Itu adalah kebiasaan orang kafir ya, orang Hindu kalau ibu nggak salah itu menabur bunga di kuburan itu nggak ada gunanya, tidak dianjurkan oleh Rasulullah. Bahkan bisa menjurus kepada mubazir. Kita beli bunga, kemudian kita tabur di situ, buat sampah lagi di situ. Kita itu kan bakal jadi sampah di situ. Jadi nggak akan gimana ya, itu tidak ada manfaatnya sama sekali, baik bagi kita atau apalagi bagi orang yang kita ziarahi ya, orang yang sudah meninggal itu tadi, tidak ada manfaatnya. Dia lebih bermanfaat bagi dia itu adalah doa kita, mungkin Allah menyampaikan dan bisa bermanfaat untuk orang yang kita ziarahi itu tadi. Kemudian sholat persis di atas kuburan juga tidak boleh ya. Seorang yang menghadap kuburan tanpa tembok penghalang tidak boleh ya. Ulama sepakat tentang ketidakbolehannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian sholat menghadap kuburan dan jangan pula kalian duduk di atasnya. Jadi jangan menghadap kuburan itu tanpa tembok. Tapi kalau ada tembok boleh, nggak masalah. Ini ada kuburan di depan, kebetulan pas di arah kiblat. Kita mau sholat pakai tembok nggak masalah ya, boleh. Tidak diperbolehkan melakukan tawaf. Itu juga tidak boleh. Karena hal ini sering dilakukan oleh orang-orang awam di kuburan orang-orang soleh. Jadi ini kebiasaan ya, karena dia orang soleh yang tadi itu yang diziarahi, macam-macam lah yang dilakukan, yang minta doa, yang mencium pintunya pun dicium, ada macam-macam lah, itu tidak dianjurkan sama sekali. Kemudian berdoa seperti Ibu bilang tadi, berdoa minta perlindungan, minta tolong pada penghuni kubur juga tidak diperbolehkan, hukumnya haram dan merupakan satu kesyirikan ya. Jadi aku mau ke kuburan ulama ini minta doa, tidak dianjurkan, bahkan diharamkan ya, syirik ya, tidak boleh. Minta pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak diperbolehkan memasang lilin atau lampu di atas pusara kubur. Selain itu, hal itu menyerupai orang Majusi ya, ahli kitab ya. Jadi tidak diperbolehkan juga itu ya, memasang lilin atau lampu penerangan supaya terang pikirnya ya kan. Ayahnya misalnya meninggal supaya terang di kuburnya, nggak ngaruh, dia juga tidak di situ, itu hanya jasadnya doang. Kalau binatang dibilang ya bangkai kan gitu, cuma kita dibilangkan jenazah untuk menghormati
sebagai manusia. Sama-sama bangkai, ya, sama binatang. Cuma kita kena manusia, dihargai, dikuburkan bagus-bagus, dan ada tata caranya. Juga bahkan fardu kifayah bagi orang yang masih hidup. Kemudian tidak boleh memberikan sajen berupa bentuk apapun, baik berupa bunga. Nah, itu tadi bunga, ya, bunga itu seperti sesajen, berarti kan syirik kan? Nah, tidak boleh tabur bunga. Sekarang orang Muslim, wah, kalau kita lihat bulan puasa di perkuburan Muslim banyak orang jual bunga dan kita ikut belinya, kita tabur di situ bunga. Itu sama dengan sesajen, haram hukumnya, syirik, ya. Kalau uang udah pasti tidak, siapa sih yang mau ngasih uang di situ juga, atau masakan, beras, kemenyan dan sebagainya lah, nggak ada itu semua. Jadi bagaimana, cukup kita siram aja supaya tidak tandus tanahnya, kemudian kita bersihkan supaya tidak kotor, supaya bersih, karena memang Allah suka yang bersih. Itu ya. Ada beberapa hikmah ziarah kubur itu. Yang pertama itu mengingat kematian, kemudian yang kedua dapat bersikap zuhud, ya, menjauhkan diri dari sifat keduniawian, kemudian selalu ingin berbuat baik sebagai bekal kelak di alam kubur dan hari akhir, mendoakan si mayat dan muslim yang agar muslim yang lain juga diampuni dosanya dan diberi kesejahteraan di akhirat. Nah, kita yang mendoakannya, nak, bukan kita yang minta doa, ya. Jangan terbalik. Baik, ya. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Nggak ada, ya. Sudah paham, ya. Nah, karena kita cuma review, ini sudah kita pelajari di kelas 11, hanya mengingat-ingat. Kemudian ketika nanti ada saudara yang meninggal, kita sudah tahu apa saja yang akan kita laksanakan. Kemudian bagaimana ziarah kubur, jika ada keluarga, saudara kita yang melakukan hal-hal yang dilarang, kita sudah bisa mengingatkannya, nggak boleh. Gitu, ya. Sampai di sini pertemuan kita hari ini, kita sudahi dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh.